Halo semuanya, perkenalkan saya Dominic Lovely Marvlin Ardith dari kelas 10C absen 11. Dan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih proses terbentuknya identitas bangsa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung bahas secepatnya. Pada zaman dahulu, di benua Asia Tenggara, ada sebuah wilayah yang sangat kaya dan subur. Wilayah ini memiliki berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya yang beragam. Wilayah ini dikenal dengan nama Nusantara. Namun, kekayaan Nusantara menarik perhatian bangsa-bangsa asing yang ingin menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang dengan kapal-kapal mereka dan mulai menjajah Nusantara. Bangsa Belanda berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lain dan akhirnya mendirikan VOC pada tahun 1602. VOC adalah perusahaan dagang yang memiliki hak monopoli perdagangan dan kekuasaan politik di Nusantara. VOC menamakan wilayah jajahannya dengan nama Hindia Belanda. Selama lebih dari 300 tahun, bangsa Belanda menguasai dan menindas rakyat Nusantara. Mereka membagi-bagi wilayah Nusantara menjadi beberapa daerah yang dipimpin oleh seorang residen atau bupati. Mereka juga membedakan status sosial antara orang Eropa, orang Indo yaitu campuran Eropa dan pribumi, dan juga orang pribumi. Mereka memaksa rakyat Nusantara untuk menanam tanaman komersial seperti kopi, tebu, tembakau, dan rempah-rempah untuk kepentingan VOC. Mereka juga melarang rakyat Nusantara untuk bersekolah, berorganisasi, dan berpolitik. Namun, di tengah penjajahan yang kejam, ada semangat perlawanan yang tumbuh di hati rakyat Nusantara. Berbagai pemberontakan dan perang melawan Belanda terjadi di berbagai daerah, seperti Perang Aceh, Perang Diponegoro, Perang Puputan Bali, Perang Banjar, dan masih banyak lagi. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaan berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan tanah air mereka. Selain itu, ada juga perkembangan pemikiran dan kesadaran nasional yang muncul di kalangan rakyat Nusantara. Mereka mulai menyadari bahwa mereka adalah satu bangsa yang memiliki persamaan nasib dan juga tujuan. Mereka mulai mengenal istilah Indonesia sebagai nama bagi bangsa dan tanah air tercinta mereka. Mereka mulai untuk membentuk berbagai organisasi pergerakan yang bersifat modern, nasionalis, dan terbuka. Mereka menyuarakan aspirasi dan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satu tonggak paling penting dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Pasti kita semua sudah tahu Sumpah Pemuda itu apa kan? Pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, diadakan Kongres Pemuda yang kedua yang dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda dari seluruh Nusantara. Jadi sebelum kongres yang kedua ini ada kongres yang pertama yang terlaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Dalam kongres kedua tersebut, para pemuda mengucapkan Sumpah Pemuda untuk pertama kalinya. Sumpah Pemuda merupakan manifestasi dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda juga merupakan landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin menguat seiring dengan meletusnya Perang Dunia yang kedua. Pada tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan menguasai Nusantara. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi ternyata hanya tipu daya. Jepang juga menindas rakyat Nusantara dengan kejam. Mereka memaksa rakyat Nusantara untuk bekerja paksa yang mereka namai Romusha, menyumbang beras dan barang-barang lainnya, dan mengikuti berbagai aturan yang ketat. Namun, di balik penjajahan Jepang, ada peluang yang dimanfaatkan oleh para pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Mereka mendapatkan kesempatan untuk berorganisasi, berpolitik, dan berlatih militer. Mereka juga mendapatkan dukungan dari rakyat Nusantara yang semakin muak dengan penjajahan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dari proklamasi inilah di mana Indonesia mengaku sebagai bangsa merdeka yang tidak lagi berada di bawah kuasa negara lain. Dan begitulah proses terbentuknya identitas bangsa Indonesia. Semoga dari ini kita bisa belajar untuk menjadi warga negara Indonesia yang senantiasa berjuang dalam mempertahankan persatuan serta kemerdekaan bangsa kita yang telah diraih oleh pahlawan-pahlawan kita, serta menjaga nama baik Indonesia serta identitas Indonesia. Dan juga tidak lupa untuk menaati UUD 1945 dan Pancasila, serta mengingat dan menerapkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati.